Assalamualaikum, saya Hilda Fenis Utama dengan NIM A1S1236046 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dalam Keluarga. Dengan materi yang pertama yaitu konsep dasar-dasar pendidikan dalam keluarga yang meliputi pengertian, tujuan, fungsi, materi keluarga, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh. Materi yang kedua yaitu konsep dasar-dasar pendidikan dalam keluarga yang meliputi kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusi dari konflik tersebut. Yang ketiga yaitu konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia yang meliputi pengertian sehat dan bahagia, keluarga dan bahagia, dan mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Yang keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang kelima, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter yang meliputi internalisasi, keteladanan, kebiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman, tata krama, skolastis, mendengarkan, dan empati. Yang keenam, sikap keluarga menghadapi globalisasi yang meliputi dengan menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta pengembangan usaha mikro. Baik, poin pertama mengenai pengertian keluarga, yaitu keluarga adalah unit terkecil dalam struktur sosial terdiri dari individu dengan hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka juga memberikan dukungan, kasih sayang, dan perlindungan serta menjadi tempat pertama di mana individu tersebut belajar tentang interaksi sosial, nilai-nilai, norma, dan perilaku. Selanjutnya yaitu tujuan keluarga. Nah, tujuan utama keluarga itu adalah menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang untuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan intelektual anggota keluarga. Selain itu, tujuan keluarga juga mencakup mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anggota keluarga serta menyediakan dukungan dan kasih sayang yang dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu adalah keluarga yang memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan, kesejahteraan, dan integrasi anggota keluarga. Ini juga mencakup peran dan sikap yang ditampilkan oleh anggota keluarga dalam interaksi mereka, serta dampak interaksi tersebut terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Selanjutnya, materi keluarga. Materi keluarga itu meliputi segala sesuatu yang dipelajari dan diajarkan dalam lingkungan keluarga, termasuk nilai-nilai norma, adat, istiadat, kebiasaan, serta keterampilan praktis seperti kebersihan, tanggung jawab, dan komunikasi. Selanjutnya, tanggung jawab anggota keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan keluarga. Itu juga mencakup memberikan dukungan, merawat anggota keluarga yang membutuhkan, serta berpartisipasi dalam kegiatan keluarga. Tanggung jawab juga melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga dan menjaga keharmonisan dalam hubungan. Selanjutnya, pola asuh. Nah, pola asuh ini merujuk pada cara orang tua mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Ini mencakup gaya komunikasi, disiplin, dukungan emosional, dan aturan yang diterapkan dalam keluarga. Pola asuh yang baik itu membantu memberikan kepribadian yang sehat dan bertanggung jawab pada anak-anak, serta memfasilitasi hubungan yang positif antara anggota keluarga. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama itu kewajiban dan hak suami. Suami memiliki kewajiban sebagai pemimpin keluarga, pencari nafkah, dan mengelola rumah tangga, serta bertanggung jawab atas ketenangan keluarga. Mereka juga harus mendidik anak dengan kasih sayang, menciptakan kedamaian, dan menjadi suami serta ayah yang baik. Sebaliknya, suami itu berhak untuk didukung dalam pengelolaan rumah tangga, diperlakukan dengan baik, dan mendapatkan citra baik dari anggota keluarga. Dengan demikian, kewajiban dan hak suami saling melengkapi dalam bentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Selanjutnya, kewajiban dan hak istri. Nah, istri atau ibu itu memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain, ibu itu memiliki hak untuk didukung dalam tugas-tugas rumah tangga, dihormati dan diperlakukan dengan penuh cinta kasih oleh anggota keluarga. Selanjutnya, kewajiban dan hak anak. Nah, anak itu memiliki kewajiban untuk menghormati dan patuh kepada orang tua serta berusaha untuk belajar dan berkembang secara positif. Di sisi lain, anak itu memiliki hak untuk diperlakukan dengan kasih sayang, dididik dengan baik, dan mendapatkan perlindungan serta dukungan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang bagian selanjutnya itu mengenai komunikasi dalam keluarga. Nah, komunikasi dalam keluarga itu memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara anggota keluarga. Karena melalui komunikasi yang efektif, anggota keluarga itu dapat saling memahami, mendukung, dan merespons satu sama lain dengan baik, menciptakan ikatan yang kuat dan kebersamaan yang erat dalam keluarga.
Komunikasi dalam keluarga itu juga melibatkan pengiriman pesan oleh pengirim atau juga disebut dengan komunikator. Selanjutnya penerimaan dan pemahaman pesan oleh penerima serta pesan yang dikirimkan itu sendiri. Selanjutnya yang bagian C itu konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusi konflik tersebut. Nah, konflik umum yang biasa terjadi dalam keluarga itu bisa terjadi antara orang tua dan remaja tentang batasan dan kebebasan. Penyebabnya itu termasuk perbedaan nilai dan harapan generasi. Misalnya kan orang tua ingin aturan ketat untuk melindungi anak-anaknya, sementara remaja kan menginginkan lebih banyak kebebasan. Nah, dampaknya itu bisa berupa ketegangan emosional, hilangnya kepercayaan, bahkan perpecahan hubungan. Nah, solusinya itu bisa melibatkan komunikasi terbuka dan empati, di mana orang tua mendengarkan kebutuhan remaja, sementara remajanya juga memahami alasan dibalik aturan orang tua. Selain itu juga mengembangkan kepercayaan dan membangun hubungan yang kokoh antara orang tua dan anak juga penting dalam mengatasi konflik ini. Baik, materi yang ketiga yaitu konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Dengan penjelasan yang pertama yaitu pengertian sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia itu merujuk pada keadaan kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis yang memungkinkan seseorang untuk merasa baik secara menyeluruh dan memiliki kebahagiaan dalam hidupnya, yang mencakup keseimbangan antara tubuh yang sehat, pikiran yang positif, dan hubungan yang memuaskan. Yang kedua yaitu keluarga dan bahagia. Keluarga itu merupakan unit dasar dalam masyarakat yang terdiri dari individu yang saling terhubung melalui ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kebahagiaan. Hubungan yang baik antara anggota keluarga, komunikasi yang efektif, serta dukungan dan kasih sayang yang diberikan semuanya itu berkontribusi pada keadaan kesehatan dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Itu melibatkan upaya bersama dari setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan saling menghargai. Ini meliputi komunikasi terbuka, pemahaman, penghargaan, serta kesediaan untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan dan memperkuat ikatan keluarga. Dengan memprioritaskan komunikasi yang efektif, kebersamaan, dan sikap saling pengertian, sebuah keluarga itu dapat menciptakan lingkungan yang menyehatkan dan penuh kebahagiaan. Materi yang keempat yaitu jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Keluarga dapat memiliki berbagai jenis dan karakteristik, termasuk keluarga inti, keluarga diperluas atau keluarga besar, dan keluarga tunggal. Keluarga inti itu terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka, sementara keluarga diperluas itu mencakup anggota keluarga yang lebih luas seperti kakek nenek, paman, bibi, dan sepupu. Sedangkan keluarga tunggal itu terdiri dari satu orang tua beserta anak-anak mereka yang mungkin terjadi karena perceraian, kematian pasangan, atau keputusan untuk mengadopsi atau merawat anak sebagai orang tua tunggal. Selanjutnya karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga itu mencakup interaksi, komunikasi, dan dinamika hubungan di antara anggota keluarga. Setiap keluarga itu memiliki pola komunikasi, nilai-nilai, tradisi, dan norma yang membuat identitas mereka. Anggota keluarga juga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, seperti orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak dan anak-anak yang berkontribusi pada kehidupan keluarga sesuai dengan kemampuan mereka. Materi yang kelima yaitu keluarga sebagai tempat pembentukan karakter yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan internalisasi, keteladanan, pembiasaan, bermain, cerita, nasihat, penghargaan, dan hukuman, tata krama, minus skolastis, mendengarkan, dan empati. Baik, yang pertama itu internalisasi. Nah, anak-anak memperoleh nilai-nilai, norma, dan keyakinan dari lingkungan keluarga mereka yang terjadi melalui pengalaman sehari-hari dan interaksi dengan anggota keluarga lainnya yang kemudian diinternalisasi sebagai bagian dari diri mereka. Yang kedua, keteladanan. Itu maksudnya orang tua dan anggota keluarga lainnya menjadi model perilaku bagi anak-anak. Mereka menunjukkan contoh yang diharapkan dalam interaksi sehari-hari seperti sikap hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang ketiga itu pembiasaan. Maksudnya itu rutinitas sehari-hari seperti waktu makan bersama, waktu tidur, dan rutinitas harian lainnya yang membentuk kebiasaan dan perilaku anak-anak. Konsistensi dalam pembiasaan ini juga dapat membentuk karakter mereka. Yang keempat, bermain. Bermain bersama anggota keluarga lainnya adalah cara yang penting bagi anak-anak untuk belajar, karena melalui bermain itu mereka belajar tentang kerjasama, komunikasi, dan penyelesaian masalah yang semuanya merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter. Selanjutnya yang kelima, cerita dan nasihat. Nah, cerita-cerita dan nasihat yang diberikan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya itu membawa pesan moral dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada anak-anak. Ini dapat membantu mereka memahami konsep-konsep seperti kebaikan, keadilan, dan empati. Yang keenam, penghargaan dan hukuman. Nah,
konsistensi dalam memberikan penghargaan atas perilaku yang diinginkan dan memberikan hukuman atas perilaku yang tidak diinginkan, membantu anak-anak memahami konsekuensi dan tindakan mereka. Ini dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang diterima dalam keluarga mereka. Nah, yang ketujuh itu ada tata krama. Keluarga itu mengajarkan anak-anak tentang tata krama dan etika dalam interaksi sehari-hari, yang dapat meliputi hal-hal seperti hormat terhadap orang lain, berbicara dengan sopan, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kedelapan yaitu mini skolastis, yang dimana orang tua memberikan dukungan dan dorongan dalam pendidikan anak-anak mereka. Mereka membantu belajar nilai-nilai seperti ketekunan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang kesembilan, mendengarkan. Nah, maksudnya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian adalah keterampilan penting yang diajarkan oleh keluarga, yang dapat membantu anak-anak merasa didengar, dipahami, dan dihargai, yang pada gilirannya membantu mereka mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi. Yang ke-10, empati. Nah, keluarga membantu anak-anak mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perasaan dan perspektif orang lain. Ini dapat dilakukan melalui dukungan, pengertian, dan belajar bersama dalam situasi yang memerlukan pemahaman dan perhatian terhadap orang lain. Materi yang terakhir adalah sikap keluarga menghadapi globalisasi. Nah, yang pertama, menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Keluarga itu berperan sebagai filter budaya, mempertahankan nilai-nilai, norma, dan tradisi lokal yang penting dalam identitas mereka sambil menerima dan menyesuaikan dengan budaya asing yang masuk. Mereka menyaring dan mengintegrasikan unsur-unsur baru sesuai dengan panduan nilai dan norma keluarga. Yang kedua, nilai kebangsaan dan Pancasila. Keluarga juga bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan prinsip Pancasila kepada anggota keluarga sebagai fondasi identitas nasional dan moral yang kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Yang ketiga, kemajuan teknologi dalam pembangunan. Nah, keluarga itu menghadapi tantangan teknologi dalam pembangunan dengan mengintegrasikan kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari secara bijaksana. Mereka mengajarkan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan membantu mengembangkan keterampilan digital yang relevan bagi anggota keluarga. Yang keempat, pengembangan usaha mikro. Sebagai unit ekonomi terkecil, keluarga dapat merespons globalisasi dengan mengembangkan usaha mikro sebagai sumber penghasilan tambahan atau utama. Mereka itu dapat mengadopsi inovasi dan teknologi baru dalam mengelola usaha mikro mereka, yang memungkinkan mereka untuk tetap bersaing dalam pasar yang semakin terbuka dan terhubung secara global. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.